Petugas kebersihan wanita sedang mengepel lantai perusahaan. Orang di sebelah yang sedang tertunduk dan bermain telepon itu menyuruhnya membuangkan kopinya ke tempat sampah. Petugas kebersihan itu pun menjawab bahwa tong sampahnya ada di sana. Melihat petugas kebersihan berani berdebat dengannya, ia langsung melemparkan kopi itu ke punggungnya. Anda benar-benar pantas memakai pakaian seperti ini. Ia masih bersikeras agar dia mau membuang bekas kopinya ke tempat sampah. Namun, dia juga tidak mau melakukannya. Tak disangka dia akan menarik rambut dan mendorong petugas kebersihan ke bawah. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Ternyata petugas kebersihan wanita tersebut adalah CEO perusahaan yang sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Hari ini adalah pertama kalinya dia pergi ke cabang perusahaan barunya untuk menyelidiki perusahaannya. CEO itu dengan sengaja menyamar sebagai staf kebersihan. Dia ingin melakukan penyelidikan dari posisi terbawah. Namun, dia tidak mengetahui bahwa para pekerja perusahaannya benar-benar jahat. Para pemimpin perusahaan itu seringkali memarahi bahannya, memukulinya dan menganggapnya sebagai budak. CEO itu sangat marah ketika menyaksikan hal ini. Melihat adegan itu, ia sengaja menyiramkan air kotor ke sepatunya. Memangnya berapa harga sepatu yang Anda beli? Apakah Anda tahu, ini adalah sepatu produk terbatas di dunia, harganya bahkan mencapai 100 juta. Tukang pembersih seperti Anda, bahkan jika Anda bekerja selama 1 tahun penuh, Anda tidak akan mampu membayarnya. Begitu dia selesai berbicara, petugas kebersihan yang ada di sebelahnya sangat ketakutan. Ia bahkan berlutut untuk meminta maaf kepada wanita itu. Saat itu, direktur perusahaan muncul. CEO wanita itu pun menceritakan bahwa wanita itu baru saja menindas petugas kebersihan. Ia pikir direktur akan bersikap adil, siapa sangka ia akan mengangkat tangannya untuk memukul CEO wanita tersebut. Anda berani memukul saya, apa katamu? Mengapa aku tidak berani memukulmu? Direktur itu sama sekali tidak bersikap adil. Bagaimana bisa aku percaya dengan apa yang kamu katakan? Jelas sekali Anda dengan sengaja menimbulkan fitnah. Pak, saya mengatakan yang sebenarnya. Tutup mulutmu. Baru saja bekerja, dia bahkan sudah berani membantah. Mau aku robekkan mulutmu itu? Kalian semua, dengarkan aku dengan jelas. Saya memperingatkan kalian bahwa perusahaan sedang melakukan pengecekan secara internal. Jika kalian membuat masalah untukku, kalian akan menerima akibatnya. Nona, jika dilihat dengan jelas, sepertinya dia adalah orang penting. Kurasa Anda tidak bisa melawannya. Sang CEO berteriak padanya. Kekuasaan yang Anda miliki seharusnya digunakan untuk melindungi bawahan Anda. Ha, ha, ha. Sudah kubilang padamu, akulah raja di sini. Jangan bicara tentang kekuasaan. Jika Anda pergi ke manajer umum, ia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Jadi, kalian semua harus mendengarkan saya. Itu tidak mudah. Mungkin Anda punya kerabat di departemen pengawasan, tidak? Ha, ha, ha. Anda hanyalah seorang OB yang baru saja bekerja. Tapi Anda sudah berani menghadapi saya. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh toilet pria dan wanita, dia yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda akan dipecat. Apa? Saat sedang membersihkan toilet, asistennya melihatnya. Nyonya, mengapa Anda membersihkan toilet pria? Anda tidak perlu tahu. Perusahaan ini sungguh kacau. Tolong tunjukkan dokumen Lahirduk untukku. Baiklah, ia memperlihatkannya dari HP-nya. Lahirduk adalah kepala departemen logistik. Ini adalah dokumen tentangnya. Baiklah, aku sudah memutuskan untuk terus menyelidiki semuanya. Tentunya dia pasti memiliki seseorang di belakangnya. Saudari, apakah kamu sudah selesai bersih-bersih? Saudari, pembersihannya sudah selesai belum? Pergilah. Ternyata mereka berdua menjalin hubungan. Oh benar, aku berbicara dengan adik iparku. Dalam waktu dekat, Anda bisa pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia. Apakah kamu puas? Benarkah? Tentu saja itu benar. Anda akan lebih merasa aman saat bekerja. Sangat bagus. Saya ingin pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk waktu dekat. Tapi sebelum pergi, saya harus membalas dendam pada karyawan baru itu. Kau tahu, dia sudah membuat sepatuku kotor kan? Oke, tapi jangan berlebihan. Bagaimanapun, perusahaan diam-diam sedang melakukan pemeriksaan akhir-akhir ini. Sampai saat itu tiba, jangan membuat masalah bencana apapun yang akan mempermalukanku. Anda dapat yakin, saya akan melakukannya dengan baik. Di ruang ganti, dia melihat foto pura rekan kerjanya. Nona Tulian, apakah foto itu adalah anakmu?
Dia imut sekali. Terima kasih, tapi anak saya menderita penyakit jantung. Saya sedang menabung uang untuk pengobatan anak itu. Saya yakin pasti penyakitnya bisa disembuhkan. Nona Tulien, jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat memberitahu saya. Tiba-tiba dia datang membawa satpam. Itu pasti ada di laci mereka. Cari untukku. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Saya kehilangan kalung berlian saya. Saya curiga bahwa Anda mencurinya. Sudah kubilang, jangan coba-coba seenaknya memfitnah orang lain. Nona, apakah ini kalungnya? Ini ada di dalam lacina. Apa? Ia memberikannya. Bagus sekali, Cak Mandarin. Aku langsung tahu dia tidak melakukannya kebaikan apa yang harus ada. Diam-diam mencuri. Aku tahu bahwa dia tidak sebaik yang orang lain pikirkan. Anda diam-diam mencuri barang orang lain. Berani sekali Anda mencuri kalung berlianku. Aku sama sekali tidak mencuri kalung berliannya. Apakah ada kesalahan? Sekarang buktinya sudah jelas. Apakah Anda masih ingin berdebat? Aku paling benci petugas kebersihan. Tidak ada satu sen pun di sakumu dan kamu hanya tahu cara mencuri sesuatu. Dasar sekumpulan sampah sosial. Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Anda tidak diperbolehkan menghina petugas kebersihan. Apakah kamu merasa terhina? Bagaimana? Dasar pencuri, buka bajunya untukku. Aku harus melihat, apalagi yang sudah dia curi. Bukan berarti Anda harus membukanya kan? Satpam itu dengan paksa ingin membukakan bajunya. Namun, ia juga berusaha menolaknya. Direktur, maafkan kami, tolong maafkan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Baiklah, lepaskan. Karena saya adalah orang yang sangat baik, segeralah menundukkan kepalamu dan meminta maaf kepadaku. Dengan begitu, aku mungkin bisa berpikir untuk memaafkanmu. Dasar wanita manipulatif. Jangan terlalu sering menindas orang. Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mencuri kalungmu. Apakah saya akan percaya begitu saja? Hei, bukannya kamu suka melindungi orang lain? Saya akan melihat perlindungan seperti apa yang Anda miliki sekarang. Aku akan memecatmu keluar. Apakah aku akan takut dengan setal batal sepertimu? Lakukan saja jika bisa. Kamu sudah mencuri kalung berlianku. Jika Anda masih tidak percaya, Anda dapat memeriksa kamera. Oke, mari kita lihat. Saya akan membuat Anda merasa puas. Ternyata, ada seorang anak yang datang ke ruang ganti. Ya Tuhan, itu anakku. Mustahil. Ternyata itu kamu. Anda menghasut hewan liar kecil itu untuk mencuri kalung berlianku. Lalu Anda juga menyuruhnya untuk menyembunyikannya kan? Tidak, itu tidak benar. Anakku tidak mungkin mencuri barang. Kameranya memperlihatkan dengan jelas. Jika tidak dicuri, jadi apa yang dia lakukan saat pergi ke ruangan ganti? Kami sudah menangkap pencurinya. Anakku, apa yang kamu lakukan saat di ruang ganti? Itu karena ayah ingin memberi hadiah ulang tahun kepada ibu. Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Jadi, kamu diam-diam mencurinya sebagai hadiah ulang tahun untuk ibumu. Memang benar rubah melahirkan rubah dan musang melahirkan musang. Anak seorang pencuri juga pasti terlahir dari seorang pencuri. Ia menghentikannya dan bocah itu kabur. Kamu masih berani kabur? Aku tidak mencuri. Saya hanya memetik bunga di pinggir jalan. Saya bukan pencuri. Aku merasa Anda terlalu sering menindas orang. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Terus, kenapa jika aku melakukan intimidasi? Jangan sentuh anakku. Bagus, kalian sama saja rupanya. Satpam, kamu ada di mana? Bawa mereka ke kantor polisi untukku. Pecat mereka juga sekaligus. Siapa yang harus dipecat? Direktur Tinana, sejak kapan Departemen Sumber Daya Manusia kami terlibat dalam sebuah perseteruan seperti ini? Direktur Itu karena dua pencuri ini. Mereka ingin mencuri kalung berlianku. Bukankah perusahaan memiliki peraturan yang beradab? Pencurian sama sekali tidak bisa dimaafkan. Jadi, aku terpaksa harus memecat mereka. Sesuai peraturan perusahaan, jika dua orang mencuri barang, kalian memang harus dipecat. Sekaligus, kami akan mengurangi gaji bulan kalian. Di samping itu, jika kalian berdua masih bergeming di depanku dan jika ada berita yang tidak menyenangkan, saya akan membawa kalian kantor polisi. Apa yang kamu katakan? Direktur tolong lihat dengan jelas. Kamera itu sama sekali tidak membuktikan kebenarannya. Itu pasti rencana dari nona itu. Ia pasti ingin menjebak kami. Tunana adalah pelaku di balik semua ini. Apakah Anda baru saja memfitnahnya? Buru seperti Anda, jelas sekali tangan dan kaki Anda tidak bersih. Dan sekarang Anda di sini ingin berdebat dengan saya.
Itu benar. Bagaimana mungkin kedua buruh itu bisa dibandingkan dengan saya? Dia pikir kami dapat diintimidasi secara sewenang-wenang. Apakah itu yang ada di pikiran Anda, Tuan Tie? Tolong perhatikan baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Siapa kamu? Dia adalah dia, Anda adalah. Oh, Anda adalah seorang pengembala babi kan? Jangan datang ke sini dan bicara padaku. Apakah Anda ingin berpura-pura mengenalku? Kalian, seret mereka keluar. Mereka membawanya pergi keluar. Karena dorongan itu, penyakit putranya kambuh lagi. Putraku, tolong bangun. Nak, tolong bangun. Jangan menakut-nakuti ibu. Tuan Tie, kamu berani secara terang-terangan memukuli orang. Apakah ada yang melihatku berkelahi? Bagaimana, tidak kan? Apakah kamu melihatnya? Tidak, tidak. Jelas sekali aku melihat Andalah yang mendorongnya. Apa? Hei, ambil ini. Ada 10.000 yuan di dalam kartu itu. Tapi Anda harus bersaksi di kamera ponsel saya bahwa memang benar dialah yang mendorong putra Anda.